سيد الخلق في الدارين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت على آل محمد وعلى آل محمد. Yang saya muliakan para ustaz, doktor, guru, para muallim yang hadir bersama kita, mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu. Orang-orang tua saya, ayahanda, ibunda, juga khususnya Ketua BKM Masjid Al-Musyawarah, juga beserta jajarannya, masjid yang kita cintai, dan jemaah sekalian, bersyukur pada Allah hari ini kita dikumpulkan oleh Allah, diberikan kekuatan untuk datang melangkah yang sama-sama kita yakini ini bukanlah kekuatan kita. Saya yakin kita pun punya banyak kesibukan, kita pun punya kerjaan, kita pun mungkin tidak semuanya sehat malam ini. Tapi ketika Allah memilih seorang hamba untuk dimuliakan, maka kemuliaan itu adalah datang dengan kemudahan dia mentaati perintah Allah. Ketika kita mampu mentaati perintah Allah, kemampuan itu sebenarnya adalah dari Allah, taufik. Kita hanya berniat, dan ketika niat itu dapat ditunaikan, itulah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang lebih lapang, lebih luas waktunya dari kita malam ini. Ada yang nyantai saja di rumah, ada yang lebih sehat, lebih cerah urusannya, tapi tidak mampu datang ke rumah Allah. Kita bersyukur pada Allah. Seperti dikatakan tadi, ini majelis sebenarnya majelis yang kita sudah jalankan setahun ini di pesantren. Namanya Majelis Pecinta Rasul atau Majelis Muhibbur Rasul dalam bahasa Arab. Dan majelis ini mendapat lisensi dari Tarif, dari Habib Umar. Dan untuk di Sumatera sementara ini masih kita yang menjalankan dan sudah membuka beberapa cabang, termasuk di Mandailing, di Panjabungan, di Padang Sidimpuan, Sipiro, di Batang Toru, juga di Aceh. Sudah ada cabang-cabang di Perlak, di Kuala Simpang, di Langkat juga, dan serta beberapa tempat. Jadi apa ini majelis? Majelis ini majelis ini intinya membaca kitab maulid. Kitab maulid ini tadi kita baca dengan bersambut-sambut, soal dan jawab. Kitab maulid ini banyak. Mungkin yang populer di kalangan kita yang sudah biasa turun-temurun kita baca adalah Maulid Al-Barzanji. Tapi ternyata maulid ini banyak sekali kitab-kitab maulid. Apa kitab maulid itu maksudnya? Kitab yang menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW. Gak sama seperti Barzanji, ada berdiri, ada marhaban. Kita paham juga kan? Marhaban. Oh, marhaban. Ya. Tapi sebenarnya itu bisa dalam bagian membaca kitab maulid itu ada satu anjuran di mana kita diminta untuk berdiri ketika membacanya. Di Al-Barzanji juga ada. Maka kitab maulid yang kita baca ini tadi sudah dijelaskan namanya kitab maulid Diyaul Lamin. Di majelis ini sudah kita jalankan. Kalau Sabtu pagi di pesantren kita buat pukul 9, Bapak Ibu boleh datang, kita rame-ramekan, kita membaca kitab maulid. Di sana ada zikir, ada salawat, ada tausiah juga. Dan satu lagi programnya itu kalau Senin malam Selasa kita berpindah-pindah tempat dari masjid ke masjid untuk mensyiarkan maulid ini. Kenapa penting? Karena seperti tadi, kisah siapa lagi yang lebih penting, cerita tentang siapa lagi yang lebih penting kita pelajari, kita dengar, kita ulang-ulang. Yang perlu kita pahami lebih dari kemuliaannya hidup Rasulullah SAW. Kalau hari ini kita mengaku cinta enggak dengan Nabi Muhammad? Cinta enggak dengan Nabi Muhammad? Cinta. Maka orang cinta itu paling enggak dia kenal. Tapi apakah kita hari ini kenal Nabi Muhammad? Berapa anaknya, lahir di mana, umur berapa, beliau menjadi Rasul, istrinya siapa aja, anaknya siapa aja.
Bahkan kadang ini selebriti kita lebih kenal dari Nabi. Kan? Kalau selebriti selingkuhannya pun tahu. Anaknya itu anak istri keberapa, perceraiannya kenapa, ya? Anak dari mereka, anak bawaannya, semua secara jelas. Bahkan anak-anak remaja, anak kecil pun tahu. Kenapa? Karena selalu diulang. Coba tanya kepada anak kita, istri kita di rumah, tahu nggak anak Nabi itu berapa? Siapa aja? Istri Nabi siapa? Maka ini salah satu usaha sebenarnya, usaha bersama majelis ini supaya kita lebih dekat dan mengikat kehidupan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap minggu kita adakan cerita Nabi, Maulid Nabi, gairah untuk berselawat, memuliakan Nabi, supaya hidup kita dekat dengan Nabi. Karena hari ini kalau cerita tentang selebriti aja berapa episode itu. Setiap TV swasta mengulas karena kejadian yang sama pun, pagi udah dengar, siang ada lagi, dengar lagi, malam udah dengar, pada tadi pagi udah tahu. Nah, tapi kehidupan Nabi inilah yang paling mestinya kita paham. Karena tidak ada orang yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mengambil barokah. Membaca kitab Maulid ini mendapatkan barokah insyaallah. Karena yang dibaca kitab hidup, kisah hidup menceritakan orang-orang mulia, maka akan mendapatkan kemuliaan. Juga salah satu fadilahnya, kalau ada hajat-hajat kita, keinginan-keinginan kita, doa-doa kita dalam majelis Maulid ini boleh kita doakan. Seperti tadi di awal kita diringi dengan Fatihah, kita buka dengan Fatihah. Nah, di situ kita boleh niatkan apa yang menjadi hajat kita. Semoga dengan barokah membaca Maulid ini Allah mudahkan dan Allah kabulkan apa yang menjadi hajat kita. Maka itu hadirilah di mana-mana ada majelis Maulid. Yang hari ini sudah ada juga kelompok-kelompok yang menjelekkannya, membid'ahkannya. Katakan itu nggak ada panduan, nggak ada tuntunan. Padahal itu adalah satu usaha untuk membuat kita semakin dekat, semakin mengenal, semakin tahu, supaya kita semakin cinta dan semakin punya kesempatan dan kekuatan untuk mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad SAW. Muhammad ini Nabi yang mulia. Nabi itu mempunyai mukjizat. Semua Nabi punya mukjizat. Mukjizat Nabi Musa kita tahu apa? Tongkat yang kalau dilempar jadi ular. Mukjizat Nabi Musa dilempar tongkat jadi ular. Ada lagi satu mukjizatnya, dia selipkan tangannya di kantongnya atau di ketiaknya, dikeluarkan, terpancarlah cahaya. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam apa? Dia ini disebut sebagai Al-Masih. Masih karena dia Masih itu masaha, menyapu. Al-Masih Isa. Karena siapa saja yang dia sapu dengan mukjizatnya, kalau orang itu penyakitnya hilang. Kan? Kalau orang penyakit kulit disapu oleh Nabi Isa, sembuh. Bahkan ada waktu masanya di mana orang yang mati pun dia sapu, masih hidup kembali. Makhluk yang sudah mati disapu, bisa hidup. Al-Masih hidup. Itu mukjizatnya Nabi Isa. Kenapa Nabi-Nabi ini perlu mukjizat? Mukjizat ini sebagai penguat. Mereka ceritakan Allah, ajak orang kepada Allah, mereka dapat wahyu dari Allah, supaya menjadi penguat bahwa mereka itu betul adalah utusan Allah. Maka Allah berikanlah kepada mereka mukjizat. Itu mukjizat. Mukjizat itu apa? Sebuah kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kadang-kadang ada orang ini mukjizat. Jadi mukjizat. Mukjizat itu hanya diberikan kepada Nabi. Kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada Nabi, kita pun jangan latah pula ikut-ikutan. Wah, ini mukjizat ini, ya Allah. Mukjizat itu kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi-Nabi saja, Nabi dan Rasul. Dia ada orang bilang ini mukjizat. Mukjizat itu nggak ada lagi, hanya diberikan kepada Nabi. Jadi siapa yang mengaku Nabi, coba tunjukkan mukjizat. Kan sekarang ini banyak juga, ada juga beberapa orang mengaku Nabi di akhir zaman, padahal tidak ada lagi Nabi sudah Nabi Muhammad. Maka tunjukkan mukjizat. Bahkan setelah Nabi sebelum Nabi wafat, ada orang yang mengaku menjadi Nabi juga, tandingan, saingan. Bahkan dia ingin membagi wilayah, Nabi sebelah sana, kami sebelah sini, Nabi yang lain. Padahal tidak punya mukjizat.
Tapi apa hebatnya mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah yang terbesar dan masih bisa kita rasakan sampai sekarang apa? Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat terbesar yang masih bisa dirasakan sampai sekarang. Apa hebatnya Al-Quran itu, mukjizat itu, sampai orang yang betul-betul mempelajarinya, orang-orang yang betul-betul membacanya, menelaah isinya, bisa menemukan kebaikan-kebaikan dan kebenaran-kebenaran. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa bukan maksud merendahkan, tapi ketika dilempar menjadi ular dan memakan ular-ular ahli sihir Fir'aun untuk melawan Nabi Musa, dia kumpulkan tukang-tukang sihir lawan. Tukang-tukang sihir ini melempar tali temali untuk melawan Nabi Musa. Tali itu menjadi ular-ular yang banyak. Maka ketika Allah perintahkan kepada Nabi Musa, lempar tongkatmu. Tongkat itu menjadi ular besar dan menelan ular-ular kecil itu. Maka paham mereka ini bukan sihir. Punya Fir'aun itu sihir. Sehingga tukang-tukang sihirnya pun insaf. Tukang-tukang sihirnya pun sadar, oh ini mukjizat kalau begitu. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun kalau begitu. Padahal Fir'aun tadi untuk melawan Nabi Musa menyewa tukang sihir, tapi setelah tukang sihirnya beriman, dia tak mau juga. Padahal dia sudah melihat mukjizat. Katanya kalau begitu ini raja kalian, ini tukang sihir kalian juga berarti. Innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr. Kalau begitu ini Musa ini adalah guru besarnya sihir kalian kalau begitu. Maka dia tidak mau beriman. Padahal sudah melihat mukjizat. Tapi ajibnya orang yang tidak pernah melihat Nabi, orang yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, ketika dia membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dia akan dapatkan kebenaran dan beriman pada Allah SWT. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kenapa hidup kita kacau? Karena kita jauh dari Quran. Rumah tangga kita rusuh karena jauh dari Quran. Hidup kita gelisah karena jauh dari Quran. Al-Quran itu kita pelajari, kita baca hari-hari. Baca tanpa tahu artinya pun dapat pahala. Dan itu hebatnya mukjizat Quran itu. Coba buku-buku lain, buku bahasa Inggris, nggak ada orang yang membacanya dengan nikmat dan terus-menerus, tapi nggak ngerti artinya. Coba ada siaran bahasa Inggris atau saya ngomong pakai bahasa Inggris, bapak-bapak nggak ngerti bahasa Inggris, apapun bilangnya pulang kan? Tapi Quran dengan bahasa Arab dibaca, diperlombakan, di MTQ kan, semakin diulang-ulang. Sholat pun kita, bukan semua orang tahu juga bacaan Quran dalam sholat, nggak tahu artinya. Tapi ajibnya semua orang bisa membaca Quran walaupun tidak tahu artinya. Di mana coba bahasa apa yang orang bisa baca dengan bagus tapi nggak ngerti artinya dan terus membacanya? Bahasa Mandarin mesti kita belajar dulu. Bahasa Inggris mesti kita belajar dulu. Apa ini? Apa artinya ini? Apa artinya itu, di hurufnya gimana baca? Tapi mesti kita tahu, paham, baru enak baca. Tapi Quran mukjizat. Kadang satu orang tuh karena dari kecil sudah ngaji bagus, kalau jumpa orang Arab, bisa baca ya? Bisa. Kok nggak bisa bahasa Arab? Orang Arab pun heran. Kok kamu bisa baca Quran tapi nggak bisa bahasa Arab? Itulah mukjizat Quran. Mukjizat. Ketika dia dibaca, semakin nikmat, semakin lezat. Siapa saja yang membacanya dengan dia akan dapatkan ketenangan. Mukjizat. Dan siapa saja yang berhubungan dengan Quran, dia mulia. Dan mukjizat ini akan terus ada sampai hari kiamat. Kalau tongkat Nabi Musa selesai, nggak ada lagi umatnya bisa mendapat manfaat dari tongkat itu. Nabi Isa yang bisa menghidupkan, menyembuhkan penyakit selesai, nggak ada lagi. Dengan sekali sapu bisa sembuh. Itu mukjizat yang Allah berikan. Tapi ada, kok itu ada kelebihan-kelebihan Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Nah, itu namanya karomah. Ada namanya karomah, ada juga namanya istidraj. Kalau karomah itu kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang kalau dia diberikan itu karena ketaatannya dan kedekatannya pada Allah.
Cuma kita pun hati-hati juga. Kadang-kadang di kita ada juga Allah berikan kelebihan-kelebihan, tapi hanya ujian. Aku dengar, aku bisa lihat, ini begitu. Jadi ukurannya itu apakah itu karamah, memang kemuliaan dari Allah, atau hanya ujian? Lihat diri kita. Semakin takut dengan Allah atau tidak? Atau semakin bangga, semakin sombong, tunjukin cerita-ceritain. Baru mimpi. Nah, baru dalam mimpi, tapi ceritanya udah sampai kemana-mana. Akan diposting supaya orang tahu dia punya kelebihan. Padahal itu belum tentu sebuah kelebihan. Bisa saja itu hanya sebuah ujian untuk menyelewengkan dia. Jadi kita hati-hati. Dan kalau orang punya kelebihan, itu bukan mukjizat. Kalau memang dia orang yang taat, orang yang takut pada Allah, menjauhi yang haram, mentaati perintah Allah, itu namanya kelebihan karamah yang Allah berikan kepada wali-wali Allah, orang yang dekat dengan Allah. Tapi ini mukjizat, lebih tinggi dari karamah. Dan siapa yang bisa bergaul dengan mukjizat, menjalankan mukjizat ini, dia pun nanti akan dapatkan karamah. Karena itu, cobalah dekatkan hubungan kita dengan Quran. Siapa saja yang berhubungan dengan Quran jadi mulia. Nabi Muhammad SAW diberikan turunkan Quran kepadanya menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu semua Nabi dan Rasul. Ya, kalau Taurat, Zabur itu, Taurat, Injil dan yang lain-lain itu Allah turunkan sekali turun. Ketika turunkan kepada Nabi Musa, Allah turunkan itu Taurat sekali turun semua. Makanya ada dalam difilmkan oleh Hollywood 10 Commandments, 10 perintah Allah di dalam Taurat diberikan kepada Nabi Musa sekali turun. Nah, maka dikatakan di situ anzala wanzalna Taurat wal Injil, kami menurunkan Taurat dan Injil. Tapi ketika kepada Quran Allah tidak katakan anzala, tapi nazzala. Nazzalna ilaikal kitab, kami berikan kepadamu kitab, kami turunkan. Artinya nazzala dengan anzala sama-sama turun, tapi dalam pemaknaan bahasa Arabnya berbeda. Nazzala itu turunnya berangsur-angsur. Kalau kitab Injil enggak berangsur-angsur. Kalau Nabi Muhammad diberikan Quran berangsur-angsur selama 23 tahun. Ketika di Mekah turunkan ayat Quran, karena Mekah diturunkan ayat Quran di sana, Mekah menjadi mulia. Jadi kota yang barokah. Kita yang udah berangkat umrah, berangkat haji, lihat barokahnya di Mekah. Mekah tuh nggak ada apa-apa, Pak. Hanya ada batu gunung batu-batu, tandus kering. Tapi semua dari seluruh dunia ada di situ. Pernah nggak jumpa belacan di Mekah? Ada. Saya pernah makan. Buah pisang nggak ada di Mekah, tapi ada. Datang sampai ke Mekah. Buah-buahan makanan dari seluruh dunia ada di Mekah. Padahal Mekah sendiri tidak menghasilkan apa-apa, itu barokahnya. Ketika turunkan Quran. Ketika Quran diturunkan di Madinah, Madinah jadi munawwarah, bercahaya-cahaya. Yang dari Madinah ini tersebarlah agama Islam ke seluruh alam. Dan ketika yang membawa Quran itu Jibril, maka Jibril pun menjadi pimpinan semua malaikat. Ketika Quran itu diturunkan di bulan Ramadan menjadi Sayyidus Syuhur, pimpinan bagi semua bulan. Syahrul Ramadan alladzi unzila. Kalau tadi nazala, tapi di dalam bulan Ramadan dikatakan itu unzila, diturunkan. Berarti sekali turun itu bukan ke bumi, itu ke satu tempat di Lauhul Mahfuz. Allah turunkan ke sana, itu unzila, sekali turun di sana. Tapi ketika turun ke bumi kepada Nabi Muhammad dengan tanzil, berangsur-angsur. Maka bulan Ramadan jadi penghulu. Diturunkan di hari Jumat jadi penghulu semua hari. Maka kalau hari ini kita dekat dengan Nabi Muhammad, mau dekat dengan Nabi Muhammad, selain kita banyak berselawat menghidupkan sunnah, tidak boleh jauh dari Quran. Dan siapa saja yang dekat dengan Quran, insya Allah semua urusannya akan dimudahkan oleh Allah dan berikan kemuliaan. Begitu, jadikan kita orang yang Qurani, belajar Quran. Kita bapak-bapak, ibu-ibu semua mesti punya waktu setiap hari untuk Quran. Baca Quran, baca ayat demi ayat. Itu dalam urusan baca.
Satu lagi bukan baca saja, tapi mesti ada waktu juga untuk mempelajari. Masa kita nggak tahu Quran itu apa isinya? Satu ayat ini apa maksud Allah di sini? Padahal Quran itu diturunkan untuk kita. Kita udah berumur 30, 40, 50, 60, masih juga Quran kita tidak mengerti apa isinya. Maka itu kewajiban kita untuk belajar. Karena Quran itu diturunkan kepada kita untuk kita amalkan, untuk jadi panduan bagi kehidupan kita, untuk menjadi pedoman sehingga kita aman, selamat dunia dan akhirat. Itu rasanya sendiri. Kalau hidup kita ini rasanya gelisah, rumah tangga masalah, ekonomi masalah, semua masalah-masalah itu adalah karena kita jauh dari kehidupan Nabi Muhammad dan jauh dari interaksi pada Al-Quran. Hanya siapa saja yang memuliakan Quran, Allah akan berikan dia kemuliaan. Kita yang kalau ada urusan-urusan Quran, maka kita harus ikut andil terdepan. Ada pengajian Quran, ada penghafalan Quran, ada pengkajian Al-Quran, ada musabaqah Al-Quran. Coba kita ikut ambil bagian dalam usaha itu, dan kita sendiri punya hubungan khusus kepada Al-Quran. Karena Quran itu dibaca tidak akan sia-sia. Satu huruf per huruf akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qara'a harfan minal Quran, siapa yang baca satu huruf saja dari Quran, falahu bihi hasanah, maka atas bacaan itu Allah berikan satu hasanah, kebaikan, pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu pahala itu akan dilipat gandakan 10. Sampai Nabi sambung, la aqulu alif lam mim ha, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau orang baca alif lam mim, berapa huruf dia baca? Berapa huruf dia baca? 3. Karena dia baca 3 huruf dapat 3 hasanah. 3 hasanah kali 10 dapat berapa pahalanya? Dapat berapa? 30. Gak usah panjang-panjang, gak hafal. Dari sini Bapak start kereta pulang ke rumah, alif lam mim, alif lam mim 30, 60, alif lam mim 90. Sampai ke rumah mungkin dah berapa ribu bisa. Ibu-ibu sambil masak, sambil ngerajang cabai, sambil ngupas bawang, Yasin, Yasin. Walaupun sambungannya nggak apa, ya sama sin aja 2 huruf, 20, 20, 20. Sebenarnya banyak waktu kita yang kita sia-siakan tanpa ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dekatilah Al-Quran. Baca. Itu baru alif lam mim. Kalau disambung lagi berapa tuh? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Berapa huruf? Hah? Hitung hurufnya pun susah. Gimana ngitung pahala dalam Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berapa huruf? Alif, lam, ha, mim, dal. Pahala lah semua. Jadi dekati Quran. Bagi kita yang belum bisa baca Quran, jangan malu-malu, belajar. Ya Bu, yang belum bisa baca Quran, belum mahir, jangan malu-malu, belajar. Cari di sekitar kita ustaz-ustaz, qori-qori, minta waktu 5 menit, 10 menit tiap hari. Sayang sekali kalau kita tidak punya kedekatan dengan Quran. Gak perlu malu. Gak perlu malu. Kita mau belajar, baca saja itu sudah barokah yang luar biasa. Apalagi kalau baca di rumah kita, rumah yang tidak dibacakan Quran di dalamnya seperti kuburan. Maka rumah yang dibacakan Quran dalamnya akan datang barokah masuk ke dalam rumah. Penghuninya gersang, susah dibilangi, nggak mau taat, banyak masalah karena mungkin Quran tidak dibaca di rumah kita. Itulah maka majelis-majelis seperti ini yang kita berusaha dalam setiap majelis kita mengikat kedekatan kita kepada Rasulullah, semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin tinggi, semakin hari semakin cinta, sehingga kita diterima dalam barisan orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Tentu kami mengundang bapak-bapak, ibu-ibu semua, mari kita hadiri sama-sama di mana ada majelis-majelis taklim, majelis-majelis pengajian, siapa saja, ustaz mana aja, mari kita hadirkan diri kita di mana saja supaya kita kebagian barokah ini. Jadi insya Allah malam ini setelah dibacakan Nabi, bacakan selawat Nabi, berdoa menyebut nama Nabi, insya Allah kita semua kebagian barokah.
Dengan barokah ini kita bawa pulang ke rumah, insya Allah di rumah kita pun akan kebagian barokah juga. Nah, itu selalulah kita hadir. Kami mengundang nih, silakan bapak ibu datang dengan kerendahan hati, datang ke pesantren setiap hari Sabtu pagi jam 9. Biasanya setengah 12 juga kita udah bubar. Dan ada makan siang di sini untuk semua yang datang. Dan untuk jasa Isnin boleh juga kita ikuti, anak muda semua kita bawa, rame-rame, bapak ibu-ibu, semakin kita semarakkan. Dan di mana saja, majelis siapa saja, mari kita ikuti dan kita semarakkan dakwah. Karena di mana saja orang berkumpul mengingat Allah, berzikir kepada Rasulullah, membacakan ayat Quran, maka nazalat alaihimur rahmah, turun kepada mereka rahmat. Wa dzakarahumullah bima indah. Allah akan menyebut nama-nama mereka di sisi para malaikat dengan kemuliaan dan keampunan. Inilah semoga Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan taufik sehingga kita mampu menghabiskan sisa umur kita dengan keampunan dari Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk jadi orang yang dekat kepadanya, masukkan dalam barisan orang-orang yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.